Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas prosedur khusus plebotomi pada pasien pediatrik. Ini bagian 2 yang kita bahas di channel ATLM Indonesia, media informasi laboratorium medik dan pembelajaran online bagi ATLM. Oke, mari kita simak sama-sama materinya sebagai berikut. Yang pertama teman-teman kita bahas yaitu aspek emosional pasien pediatrik. Yang pertama, penjelasan prosedur pengambilan darah kepada pasien. Jadi dijelaskan dulu prosedurnya pengambilan darahnya pada pasien. Apakah itu nanti di vena atau di kapiler untuk pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, perlu proses yang namanya playing approach, yaitu pendekatan bermain pada anak, yaitu dimulai dengan ruangannya yang suasana ada gambar kartun anak-anak, sehingga anak-anak merasa terhibur dan usahakan juga tempat pengambilan ruang plebotominya itu menyenangkan bagi anak, baik itu warna-warni atau adanya yang lain-lainnya terkait untuk mengalihkan perhatiannya. Yang ketiga, jangan membohongi pasien. Itu merupakan kebiasaan yang kurang baik, membohongi pasien pada anak. Kemudian yang keempat, ibu atau pengasuh babysitter kalau bisa memang ada. Jadi yang memegang atau mengasuhnya nanti adalah ibunya atau babysitternya yang kebetulan yang membawa si bayi tadi. Oke teman-teman, kita lanjut ke alat dan bahan. Pertama, shearing dengan wing needle set 1 inci 2,5 C atau wing set butterfly 0,5 inci atau 0,75 cm pediatrik. Wing set butterfly sama juga pada neonatal. Shearing plus jarum gauge nomor 22 atau 23. Ini bisa dipakai. Atau nanti yang lebih kecil lagi nomor 25 nomor jarumnya. Evacuate tape, ya ini volume kecil 1 ml atau 0,5 ml. Ini bila jumlah darah yang didapat sedikit. Pakai yang ini ya, tabung kecil. Kemudian vakumnya rendah, hindari kolapsnya vena dan hemolisis. Jadi di sini menggunakan tabung yang daya vakumnya yang rendah ya, yang kecil. Kemudian juga menggunakan plester kertas agar lebih mudah untuk dilepas. Kemudian gunakan juga tourniquet khusus bagi anak dan bayi. Jadi tourniquetnya yang karet tipis kecil. Kemudian bila diperlukan adanya transilluminator atau pocket fan light seperti pada gambar. Ini untuk melihat adanya vena dengan bantuan pemindai vena. Nah, obat sedasi itu bila diperlukan, kadang-kadang kalau bila diperlukan. Oke, itu saja alat dan bahan. Kemudian kita pindah ke bagian-bagian wing needle. Lihat gambar teman-teman. Gambarnya mulai 1 sampai dengan 10. Nah, ini saya beri keterangan sesingkat mungkin, bukan rinci. Yang pertama itu tutup jarum. Kemudian yang kedua itu jarum. Jarumnya itu ukuran 21, 23, 25. Gauge-nya tergantung nanti, biasanya yang paling banyak itu dipakai ukuran nomor 23 atau 22. Kemudian yang ketiga, sayap agar penusukan pena mudah tidak goyang. Jadi di situ sayapnya ya, kanan kiri. Yang keempat, kode warna jarum yang bagian dalamnya itu sekaligus untuk menunjukkan masuknya darah. Jadi nanti warnanya hijau itu 21, hitam abu-abu 22, biru 23, orange 25. Nanti lihat saja yang mana yang sesuai untuk pengambilannya. Jadi disesuaikan ya. Mungkin kalau estimasi saya ya bagusnya warna biru ya 23 atau orange 25. Kemudian yang nomor 5, tempat menempatkan jari saat akan menusuk pena. Jadi jari tangan kita, ibu jari dan telunjuk serta jari tengah. Biasanya di situ diletakkan. Nah, kemudian teman-teman ini
Klaim yang nomor selanjutnya. Wah, ini penomorannya yang kurang tepat ini. Nomor 6 ya. Klaim agar tidak bergeser. Bisa ditempatkan juga perekat. Kemudian selanjutnya yang nomor 7. Tempat persambungan jarum dan selang. 8 itu adalah holder tempat menusukkan tabung vakum. Di dalam holder itu ada jarum yang dibungkus dengan karet ya, sebagaimana kita menggunakan vacuum thinner. Kemudian yang nomor selanjutnya nomor 9 itu selang fleksibel pada bagian holder dengan jarum. Dan yang terakhir nomor 10 adalah klem untuk menutup aliran darah kalau memang sudah cukup ya pengambilannya. Nah, itu saja 10 bagian wing needle. Kita lanjut lagi teman-teman di nomor 3. Tempat pengambilan darah, kapiler dan vena pada pediatrik. Nah, secara umum vena functur itu metode terpilih yang kita ambil idealnya. Tapi bisa juga menggunakan capillary sampling atau skin functur. Sering ya kan biasanya digunakan, tapi penggunaan terbatas pada beberapa tes. Ini pada bayi yang baru dilahirkan ya, atau bayi yang yang misalnya 1 sampai dengan 10 hari itu biasanya. Ditumit ngambilnya. Nanti kita bahas di pengambilan darah pada kafiler ya. Lalu penggunaan skin functur itu pengecualian bila memang sedikit spesimen yang diperlukan. Jadi parameternya misalnya cuma periksa HB dan gula darah misalnya pada bayi baru lahir. Itu sedikit saja, atau cara vena functur gagal bisa saja dilakukan dengan skin functur. Tapi ada juga memang yang prosedurnya sebenarnya yang ideal tuh diawali dengan skin functur dulu baru vena. Tapi ini tergantung nanti ya, kayaknya seperti itu, nanti fleksibel saja teman-teman. Oke, lanjut langsung nomor 4 teman-teman. Cara memegang pada pasien pediatrik untuk flebotomi. Jadi tempat sampling khusus bayi disiapkan, misalnya di dalam bed atau dalam suatu tempat tidur ya, tempat tidur si bayi tadi yang biasanya ada dikelilingi oleh sekat ya, agar bayinya tidak jatuh. Kemudian yang kedua, si bayi tadi dibungkus dengan selimut. Gunanya untuk imobilisasi supaya tidak banyak gerak, karena dengan dibungkus dia tidak banyak bergerak. Kemudian jaga suhu tubuh si bayi tadi tetap hangat dan cegah dehidrasi. Nah, ini seperti ini kira-kira untuk pediatrik, untuk anak, untuk bayi ya. Kalau anak-anak mungkin disuruh duduk ya di meja atau di kursi yang ada mejanya, atau dibaringkan di tempat tidur bed bila pasiennya di bed atau di poli laboratorium, jadi tempat pengambilan pagi untuk pasien-pasien poliklinik. Nah, lanjut lagi yang nomor 5, cara melakukan pengambilan darah vena dan kafiler pada pediatrik. Bagaimana caranya? Nah, ini pertama urutan samplingnya. Yang tadi saya jelaskan bahwa skin functur dulu ya. Ini untuk hematologi, kimia, dan spesimen bank darah. Jadi kimia klinik juga. Efek trombosit minimal karena begitu tusuk langsung keluar darahnya dan darah tadi ditampung. Sementara yang kedua, vena functur itu untuk bank darah, kimia, dan hematologi. Di sini yang perlu diperhatikan teman-teman bahwa menurut pengalaman yang pernah dilalui bahwa bayi yang baru lahir itu kecepatan pembekuan darahnya lebih cepat. Jadi apabila lambat menampungnya ke dalam antikoagulan EDTA, maka mungkin trombositnya akan rendah, atau juga ada bekuan kecil yang mungkin kita kita ambil, ada nanti terlihat di dasar pada tabung bila kita miringkan. Nah, kemudian pemeriksaan lebih dari 3 parameter menggunakan vena functur metode terpilih. Untuk skin functur pada kulit itu harus diberi alkohol 70%. Antiseptik ya, sama halnya seperti pada vena functur. Kemudian kita pindah ke sampling darah pada bayi dan anak. Nah, pertama
Pilihan prosedur dan lokasi. Yaitu pertama daerah vena, kemudian ujung jari dan tumit yang juga dikenal dengan capillary sampling atau skin puncture. Jadi vena puncture dengan capillary puncture. Lalu lanjut, vena fungsi merupakan metode pilihan untuk neonatus. Nah, kalau si neonatus ini tadi sekaligus pemeriksaan tambahan bilirubin total direct dan indirect. Atau juga ditambah nanti dengan pemeriksaan gula darah. Biasanya bayi baru lahir dengan darah rutin biasanya. Lalu memerlukan plebotomis yang berpengalaman dan terlatih untuk melakukan pengambilan pada bayi dan anak, terutama pada bayi. Karena pada bayi ini lumayanlah venanya kecil dan agak sulit, bahkan mungkin agak dalam venanya. Tergantung nanti si bayinya, apakah bayinya itu berat badannya lumayan atau berat badannya yang rendah. Tergantung nanti ya, kalau rendah mungkin bisa saja terlihat venanya. Oke, nah ini cara-caranya kita ulas dengan gambar sebagai berikut. Pertama, gunakan wing steel needle 23 sampai 25 gauge. Jadi ukuran jarumnya ya 23, 25. Jadi 23 ini yang biasa di 3 cc jarum, atau 25 ya. Nanti tutupnya ini yang warna biru laut, dengan sementara yang 25 ini oranye. Kemudian siapkan peralatan-peralatan lainnya seperti halnya box, tempat pembuangan sampah, pembuangan jarum, kemudian swab, tourniquet, dan tabung vakum. Lalu sebelum melakukan pengambilan kita harus melakukan pencucian tangan dulu ya, hand hygiene. Kemudian kita memakai sarung tangan. Persiapkan ya. Yang keempat selanjutnya, orang tua atau keluarga diminta memegang pasien dengan cara seperti pada gambar. Jadi si bayi tadi dipeluk erat, ditelungkup. Nah, seperti itu, atau di asuh duduk ya, seperti gambar yang nomor 2. Kemudian pada jari atau pada lengan si anak tadi pasang tourniquet 2 jari di atas fossa mediana cubita. Jadi di cubiti tadi di 2 jari ya, karena kalau dewasa kan mungkin 3 jari, ini 2 jari. Oke, lanjut lagi, kita masukkan nomor 6, yaitu kita memasang sarung tangan setelah cuci tangan tadi sudah kering. Kemudian yang nomor 7 adalah pasang pangkal wing beam infusion set pada holder. Nah, ini holder diputar ya, dikunci sebagaimana kita menggunakan sistem vacuum thinner ya. Masukkan tabung, jadi siapkan tabungnya ya. Kemudian lepaskan plastik pembungkus wing, ya kan? Kemudian yang nomor 9, area penusukan disuap dengan alkohol, dengan antiseptik alkohol 70%, ya kan? Disuap dulu, melingkar ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 10, gunakan jempol untuk menegangkan kulit sekitar 2 jari di bawah lokasi penusukan. Jadi ditarik ya, ditarik kulitnya. Tusuk pena dengan jarum. Setelah masuk darah tadi, dorong tabung vakum sampai jarum masuk. Nah itu kan, jadi nanti akan tertusuk tabung vakum dan darah akan mengalir masuk di sedotnya. Kemudian darah akan mulai mengalir ke dalam tabung sebagaimana persis seperti kita menggunakan sistem vacuum thinner atau Venojack, tapi ini menggunakan wing ya, dan menggunakan selang seperti pada gambar. Lanjut lagi nomor 13. Tabung akan terisi sampai tekanan vakum berhenti mengisap. Jika diperlukan pemeriksaan lain, maka tabung dicabut perlahan dan diganti dengan tabung lain. Jangan sampai jarum tercabut dari vena. Nah ini bila kita mengambil multi ya, ada yang mungkin untuk pemeriksaan kimia, tabung tutup merah dan tutup ungu untuk yang mengandung EDTA, atau mungkin tabung sitrat ya 3,2% warna tutup biru untuk misalnya fal hemostasis. Kemudian lanjut ke 14, lepas tourniquet si pasien. Nah setelah itu urutan ke-15,
Letakkan kapas dan kasa kering di tempat penusukan. Lepaskan perlahan jarum dari vena, ya kan, ditarik, dicabut. Kemudian nomor 16, minta tolong orang tua untuk menekan bekas tusukan. Ditekan sambil tangan tadi diratakan sejajar atau diangkat sedikit ke atas. Lalu nomor 17, lepaskan butterfly dari tube holder. Jadi lepas ya tube holdernya, butterfly-nya nanti siap-siap untuk dibuang. Nah, lanjut. Nah, buang butterfly ke tempat pembuangan jarum, ya, seperti pada gambar. Lalu buang juga peralatan lain habis pakai, termasuk juga kapas alkohol. Ya kan? Dan nomor 20, label tabung dengan ID pasien dan data lainnya. Misalnya nomor rekam medik, nama pasien, umurnya, tanggal lahir, pemeriksaannya, dan dokter pengirim untuk pemeriksaannya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman pasang adhesif bendek. Artinya dipasang plester ya pada tempat yang tadi kita taruh kasa kering atau kapas kering untuk menutup bekas penusukan. Dan yang nomor 22, lepas sarung tangan, ya kan? Buang dan lakukan cuci tangan, hand hygiene, langkah-langkah hand hygiene sebagaimana prosedur yang baku untuk membersihkan tangan kita setelah melakukan tindakan. Nah, apabila ada pasien baru lagi, berarti kita bisa memulai lagi prosedur awal seperti yang awal tadi, yaitu nanti kita menyiapkan si pasien dan menyiapkan peralatan-peralatan untuk pengambilan lagi kembali. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe channel yang baru yang baru bergabung teman-teman, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Semoga video ini memberi manfaat bagi teman-teman, dan teman-teman semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ATLM Indonesia, saya Ahmad Le pamit. Bye.